Nah, sehingga dengan membaca artikel, mengikuti conference, terus kemudian kita memberitakan kepada khalayak umum gitu kan, ini juga menjadi salah satu bagaimana kita juga menceritakan ataupun juga memberikan gambaran bagaimana agama Buddha di Indonesia itu sendiri. Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya. Hari ini luar biasa banget karena saya ditemani sama Ci Irma, Pertama Bante. terutama adalah Bante. Saya kenal Bante itu sebenarnya udah agak lama sih. Cuman sudah karena lama tak jumpa juga. Jadi Satu alumni, bukan alumni apa ya? Beda. beda alumni, cuman dulu saya tinggal di asrama, Bante tinggal di wihara asrama. Jadi dulu beliau adalah pembimbing kami di asrama gitu. Ya kan ya Bante? Boleh dikatakan seperti itu. Masih di sana Bante? Masih saya penghuni setia. Oh, masih penghuni setia. Saya nggak setia ya. Bagaimana Bante aktivitasnya saat ini? Masih sama seperti dulu? Ya, aktivitasnya tentu masih sama seperti yang dulu, cuman tingkat kesibukannya lebih padat sekarang. Mau bilang sombong tapi kayaknya nggak boleh ya. Soalnya sudah mendunia kayaknya. Iya, udah mendunia Ci. Nggak usah dibilang lah itu. Baru-baru yang lalu itu saya sempat bukan mendengar sih Ci, ada broadcastan di ikatan alumni gitu, bahwasannya ada SEB Jinara kita itu mengikuti kayak itu ya, di Ukrida ya Bante? Iya. Itu apa sih Bante? Ya, itu adalah conference internasional ya. Jadi kami khususnya di prodi Business Management ya. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit bahwasanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha itu sekarang sudah ada 3 prodi ya. Ada Pendidikan Keagamaan Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, dan Bisnis dan Manajemen Buddha. Nah, saya sekarang di Bisnis Manajemen Buddha. Nah, pada tahun kemarin ya, akhir tahun itu kami telah bekerja sama dengan Ukrida ya. Jadi kita sudah penandatanganan MOU. Terus kemudian kita mendapatkan undangan untuk turut serta mengikuti konferensi internasional. Nah, sehingga dosen kami ada 3 orang yang mengikuti konferensi internasional, mengirimkan papernya. Saingan berarti ya dong Bante? Tidak saingan, sebenarnya kita bersama-sama. Nah, kami mengirimkan 3 artikel, terus kemudian ya kita memaparkannya di seminar internasional itu ya, yang diikuti oleh beberapa negara. Ya, tentu kesan itu juga saya tidak tidak menyangka, karena waktu itu juga kalau tidak salah pas ada kegiatan juga di PJ. Iya, betul. Di PJ begitu turun dikasih tahu oleh mahasiswa saya, selamat ya Bante gitu kan. Wah, selamat apa ini? Bante berarti Saya belum tidak tahu. mengikuti. Belum tahu kalau Ya. Bante Mendapatkan best paper. best paper itu. Iya, karena ya tadi setelah saya presentasi, kemudian saya ke PJ. Ada kegiatan waktu itu di sini. Nah, begitu turun para mahasiswa yang mengikuti sebagai peserta mengucapkan selamat. Nah, selamat apa ini? Gitu kan. Nah, dari panitia kemudian mengirimkan screenshotan dari sertifikatnya. Ternyata menjadi best paper. Bante, Ukrida itu kan universitas yang bukan Kemudian Buddhis ya lah ya. Iya. Apakah ketika dosen STAB mengikuti artikel itu penelitiannya tetap ke Buddhis atau juga umum Bante? Ya, secara itu adalah penelitian secara umum. Ya, jadi ini kan prodi di Business Management, jadi ada bisnis, ekonomi, terus kemudian manajemen sosial, ya. Terus kemudian juga ada religi sebenarnya. Cuman yang saya ambil bersama dengan 2 dosen lainnya itu adalah tentang manajemen. Nah, salah satunya adalah penelitian yang saya teliti itu ya berkenaan dengan manajemen, kemudian sumber daya masyarakat, terus organisasi gitu kan. Tapi pokok penelitiannya adalah yang saya teliti adalah di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Sehingga dalam penelitian saya juga menyebutkan
bagaimana manajemen, bagaimana kualitas hidup di sebuah pendidikan keagamaan Buddha. Nah, itu yang saya bawa. Sehingga bagaimana sih kami memandang ya sebagai seorang peneliti memandang manajemen, terus kualitas hidup, terus budaya organisasi itu di perguruan tinggi agama Buddha atau sekolah tinggi agama Buddha seperti itu. Berarti Bante itu yang mengikuti banyak universitas luar Iya. dong, bukan hanya STAB saja ya. Ya, Luar biasa ya. Bante tips menulis biar itu ya Ci ya. Ini Bisa jenis paper ya. Kadang gini Bante di lingkungan kita aja ya sebenarnya Iya. ada tidak sih Ci? Sebenarnya kalau kita mau itu disuruh tulis artikel untuk kami, biasanya kami upload di website sama Budayana ya Ci ya. Iya. Wah, Gimana sih Bante untuk meningkatkan supaya kita itu senang menulis gitu ya nggak sih Ci? oke, ya. Yang pertama adalah kita harus aware terhadap lingkungan ya. Jadi lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bisa melihat dari poin-poin apa yang bisa kita angkat yang belum pernah orang lain angkat. Ya, satu contoh adalah juga selain aware terhadap lingkungan, juga kita aware terhadap apa yang kita baca. Ya, Baca Nah. Ci. ya lagi-lagi kita harus membaca karena kalau kita tidak membaca, kita tidak akan tahu. Kadang-kadang judul kita sudah, penelitian kita sudah bagus nih menurut kita. Begitu kita upload ternyata sudah banyak orang yang meliti ini, ya. Nah, akhirnya ketika sudah banyak orang yang meneliti, tidak baru, tidak orisinal, akhirnya ketika kita presentasikan atau kita ajukan dalam konferensi internasional, ya seringkali ini akan bukan tidak bagus artikel kita, tapi kemudian kurang menarik karena terlalu jenuh banyak orang yang sudah meliti. Nah, mungkin penilaiannya saya kira adalah salah satunya adalah keorisinalitasan dari paper kita. Oh. Baik itu dari ketertarikan pertama adalah tentu orang membaca adalah judul kita. Seberapa kita mampu untuk menulis judul kita. Ya, kebanyakan dari kita kan mungkin menulis judul ya pengaruh A, B, C terhadap Z gitu kan. Aha. Kita menggunakan label itu. Bagaimana kalau kita membalikkan misalnya Z itu dapat dipengaruhi oleh A dan B ya. Kemudian juga melalui D gitu kan. Jadi hanya permainan kata walaupun misalnya isi di dalamnya itu sama. Oh. Tapi kemudian jadi dari judul, terus kan kita menuliskan abstrak itu juga berpengaruh. Orang kan akan membaca dari judul, kemudian abstrak. Oh iya, males gitu ya Bante Iya. kalau mau. Biasanya kalau di pembahasan atau di metodologi kan karena kebutuhan kita sebagai peneliti. Tapi kan paling mudah adalah melihat judul, abstrak, dan kemudian hasilnya apa. Nah, dari situ tiga ini menjadi kunci. Ya mungkin ya karena saya melaksanakan itu aware terhadap lingkungan, terus membaca jurnal-jurnal apa yang menjadi bidang ilmu kita. Jadi kita jangan jauh-jauh terhadap bidang keilmuan kita. Misal, saya kan juga menekuni satu adalah di bidang manajemen pendidikan, terus kemudian juga dalam segi Buddhis juga saya mendalami sehingga saya dalam semua penelitian saya itu ada unsur dari manajemennya, unsur dari pendidikannya, dan unsur-unsur dari keagamaan Buddha. Nah, kita bisa melihat dari tiga ini. Jadi semua penelitian yang saya lakukan rata-rata ada tiga variabel ini, ya gitu. Karena mungkin terkait juga dengan apa jurusan yang terbaru itu ya Bante ya kan ada manajemen bisnis dan manajemen ya Buddhis ya. Nah mungkin boleh di-sharing nggak Bante? Maksudnya papernya Bante itu nilai-nilai apa sih yang ini? Apakah itu sebenarnya dari selain dari penelitian gitu? Apakah itu maksudnya memang bisa terkait dengan praktek di kan saya lihat ada terkait efeknya kepada organisasi, pada apa bisnis, apa tempat kerja. Nah, boleh di-share nggak Bante? Iya. Jadi tentu tadi yang pertama adalah tentang latar belakang pendidikan kita, apa yang kita ambil, sehingga itu adalah menjadi salah satu keilmuan yang akan kita terapkan di dalam penelitian kita. Baik itu adalah penelitian misalnya skripsi, disertasi, atau tesis gitu kan, ataupun artikel-artikel atau jurnal-jurnal. Nah, saya kan sekarang ada di Prodi Bisnis dan Manajemen Buddha. Nah, saya semua penelitian saya gitu kan itu terkait dengan manajemen gitu kan. Karena kan harus sesuai dengan prodi saya juga sesuai dengan keilmuan saya.
hal ini juga didukung oleh moto dari atau visi misi dari STAB Cirakita juga menerapkan pada nilai-nilai Budayana. Ya, ini menjadi kata kunci ya, nilai-nilai Budayana ini adalah salah satu nilai yang seringkali saya bawa pada penelitian ini, gitu kan. Selain tadi keilmuan adalah manajemen pendidikan, tapi saya juga membawa pada nilai-nilai Budayana. Nah, pada nilai-nilai Budayana ini saya cantumkan, misal pada kegiatan konferensi atau seminar internasional yang pernah kami lakukan, ya, salah satunya ada di Sochang University, ya, itu di Taiwan. Ya, kami juga membawa nilai-nilai Budayana, gitu kan. Bagaimana kami membawa nilai-nilai Budayana ini, gitu kan, juga kami beritakan bukan melalui kata-kata secara verbal saja, tapi secara ilmiah, gitu kan. Oh, ternyata nilai-nilai ini juga bisa kemudian dibawa pada ranah internasional. Nah, selain itu juga kami juga di salah satu penelitian saya yang juga ada diseminarkan di konferensi internasional yang ada bekerjasama juga dengan UNJ, gitu kan, itu juga menyelipkan, gitu kan, nilai-nilai itu sebagai variabel, gitu kan. Oh, ternyata bisa mempengaruhi, kan kalau kita berbicara tentang variabel kan banyak sekali variabel-variabel. Oh, ternyata nilai-nilai Budayana itu juga bisa menjadi salah satu variabel, gitu kan. Bagaimana juga dia mampu untuk mempengaruhi sebuah organisasi, mempengaruhi manajemen, gitu kan. Banyak hal yang mempengaruhi itu. Nah, sehingga hal ini yang kemudian saya harus tahu keahlian saya itu apa, bidang keahlian saya. Bagaimana manajemen ini juga tetap saya lakukan, gitu kan. Maka ketika melihat beberapa judul dari jurnal saya, itu pasti ada, yang pertama tentu adalah manajemen. Jadi manajemen kan ada, di situ ada kepemimpinan, ada organisasi, ada dan lain sebagainya, gitu kan. Terus secara Buddhis untuk membawa visi misi, gitu kan, yang tentu ini adalah visi misi yang telah guru kita, ya, Sukong Asin Cirakita, ya, yang kemudian dipaparkan juga kami membawa ini, gitu kan, di dalam sebuah artikel ini, sehingga orang ketika membaca, oh, secara ilmiah sudah diakui, gitu loh. Tapi mungkin boleh di-share nggak sedikit, Bante, ya, karena kan mungkin semua yang mendengar kita nggak ngerti kan nilai Budayana itu apa sih, gitu kan. Kan orang taunya mungkin itu aliran agama atau apa, gitu kan. Nah, itu korelasinya secara ilmiah itu apa sih, gitu. Oke, ya. Ya, jadi nanti bisa dibaca kembali, tapi secara singkatnya adalah nilai-nilai Budayana adalah sebuah cara pandang, ya, cara pandang kita, ya, sebagai kalau saya memandang secara akademis, gitu kan, ini adalah nilai-nilai yang kemudian dilakukan di Indonesia, gitu kan, yang kemudian dimunculkan di Indonesia oleh Bante Asin Cirakita atau Sukong Asin Cirakita ini adalah untuk melihat bahwasanya budaya-budaya di Indonesia, agama-agama di Indonesia itu berkembang, ya, agama khususnya agama Buddha berkembang itu selaras dengan kebudayaan, suku, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai Budayana ini akan membantu, ya, akan membantu pada apa sih? Apakah ternyata kok nilai Budayana, ada orang bilang ini adalah sekte baru atau kemudian pandangan yang keliru dan lain sebagainya. Tidak. Tapi nilai-nilai Budayana ini akan mampu untuk membawa pada keharmonisan. Apa sih, ya? Seperti pluralisme, gitu kan, kemudian non-sektarian, gitu kan. Bagaimana kita mampu untuk menghargai dari semua pandangan-pandangan itu, ya, tidak hanya satu pandangan yang benar. Karena apa? Yang namanya pandangan itu kan setiap orang, setiap budaya, setiap agama, setiap tradisi itu berbeda-beda. Tapi kan pada intinya kan sama. Pada intinya apa sih? Pada intinya adalah membawa pada satu adalah kedamaian, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kami ingin menyebarkan ini dalam bentuk tulisan, yang tulisan-tulisan ilmiah, sehingga bisa dibaca dan kemudian bisa lebih dikenalkan kepada akademisi. Gitu kan. Oh, ternyata itu menjadi satu variabel kok. Ketika misalnya non-sektarian itu apa sih kemudian? Misalnya, oh, dia tidak memihak pada satu pandangan atau suatu aliran. Ternyata ketika itu digabungkan dengan bagaimana proses manajemen atau proses organisasi itu berjalan atau pendidikan itu berjalan, ternyata kan sama halnya.
di dalam keilmuan pendidikan kan banyak sekali, gitu kan. Nah, bagaimana nonsentarian itu juga bisa menjadi satu variabel yang menengahi, gitu loh. Oh, ternyata ada variabel yang kemudian kalau kita tidak terlalu fanatik terhadap misalnya keilmuan saya, misalnya saya ilmu manajemen, pokoknya kalau tidak manajemennya seperti ini salah. Tidak, ternyata mungkin dengan ilmu matematika, dengan ilmu biologi, dengan ilmu apa kan bisa. Apakah tidak bisa duduk bersama? Ya tentu semua bisa duduk bersama dengan caranya masing-masing. Nah, ini kami terus mengkaji, gitu kan, mengkaji beberapa ini. Nah, ini juga berkaitan dengan Buddhis humanistik, gitu kan, yang kemudian waktu di Taiwan Master Hing Sun, gitu kan, juga menyatakan hal yang sama. Bahkan di beberapa negara para guru-guru besar kan memiliki cara pandang yang masing-masing, ya, punya pemahaman sendiri-sendiri, ya, terus kemudian bagaimana hidup dengan bervegetarian, bagaimana dengan cara pandangnya masing-masing, gitu kan. Nah, Indonesia memiliki nilai-nilai budaya. Nah, makanya harus membawa ciri khas itu sendiri ke internasional, begitu ya, Bante. Tapi memang tulisan-tulisan apa ilmiah seperti yang Bante lakukan itu perlu banget diperbanyak ya, buat terutama untuk para akademisi Buddhis gitu. Nggak cuma sekadar lulusan STAB, tapi harus ada karya-karya seperti yang Bante lakukan, itu penting banget ya. Itu bisa banget, gitu. mendongkrak ya, Bante, untuk nilai, maksudnya kan STAB saat ini banyak mengikuti konferensi internasional ya, Bante. Apa sih manfaat yang dapat dimiliki oleh STAB, dan apakah itu bisa mendongkrak bahwa pendidikan agama Buddha di Indonesia itu semakin maju gitu? Ya tentu ketika kita banyak mengikuti konferensi internasional atau pertemuan-pertemuan internasional, secara otomatis adalah kita kan membawa, yang satu adalah tentu institusi, ya, institusi yang kita bawa, misalnya STAB, tentu itu akan menjadi terkenal, misalnya dikenal oleh baik itu adalah kalangan nasional. Maaf ngomong, kadang-kadang kita juga masih dianggap bahkan tidak terlihat, kecil banget ya, Bante. Hal ini terjadi adalah ketika saya bergabung dengan asosiasi fakultas ekonomi, ya, yang ada di Indonesia. Jadi karena kan kita ada visi manajemen, sehingga kita ada asosiasi, kita bergabung. Begitu saya menghadiri bersama dengan kaprodinya, nah mereka pada kaget, gitu kan, loh, ada ini ya, ada universitas atau kampus agama Buddha yang ada ekonominya, gitu kan. Mereka baru kaget. Wah, dari situ kan berarti kita tidak dikenal listnya, gitu kan, tidak masuk list di asosiasi, gitu kan. Akhirnya begitu kita sharing, terus ya salah satunya adalah dengan Okrida, terus kemudian ada di UIN, terus kemudian ada di Mataram yang di Jogja. Banyak ya, kurang lebih kita itu bekerja sama, baik itu dengan perguruan tinggi ataupun instansi, gitu kan, organisasi itu ya sekitar 80-an lebih ya bekerja sama. Tujuannya apa? Ya tadi, ketika ada konferensi internasional ataupun informasi-informasi apa yang terbaru yang secara umum, kita tetap mengupdate. Nah, begitu kami mengikuti tadi ya dengan menulis, gitu kan, dengan menulis. Nah, kenapa dengan menulis? Ya, karena kita akan berbicara secara konteks pendidikan, konteks ilmiah. Ketika tulisan itu sudah diilmiahkan, kemudian dikonferensikan secara internasional, dipaparkan secara internasional atau secara umum, gitu kan, maka orang lain akan bisa menilai, kemudian bisa mengomentari, atau bahkan juga bisa memakai dari teori-teori yang dapat rujukan baru sih, Bante. Karena kalau cari jurnal susah, Bante. Kan akhirnya sekarang ada beberapa variabel yang baru ya, misalnya kayak mindfulness leadership, terus kemudian tadi nilai-nilai budayana. Ya mungkin dulu kalau mau set nilai-nilai budayana pasti diarahkan, kalau tidak di web Sakin ya web KPI ya. Cuma itu aja yang dari sebagian. Sekarang ketika di set, gitu kan, ya kalian bisa melihat, gitu kan, yang muncul banyak pilihan, ada di mana saja, gitu kan. Oh, ternyata mungkin ada di beberapa jurnal internasional atau beberapa ini. Jadi inilah hasilnya dari ikut konferensi juga, gitu kan. Jadi pendobraknya, karena memang itu penting banget sih, Bante, karena termasuk yang kita ini yang masih
mahasiswa kuliah gitu nyari jurnal Buddhis itu apa sih gitu kan. Kadang bingung kan ya Ci, ya pilihannya terlalu sedikit, tapi kalau dengan tulisan-tulisan yang kayak Bante lakukan tuh maksudnya sangat menginspirasi ya, bikin kita jadi termotivasi juga sih gitu ya. Ini kan yang sudah dilakukan oleh Bante sebagai dosen, apakah mahasiswa juga memiliki kesempatan yang sama seperti dosennya di STAB Jinara kita untuk mengikuti konferensi internasional itu gitu? Ya, kita sudah mulai mengawali pada tahun 2022 gitu kan. Beberapa mahasiswa kita gitu kan, itu juga melakukan konferensi internasional. Ya, itu di UIN. Terus kemarin juga di UIN juga mengadakan konferensi internasional. Terus di ini nanti di Mei ya, di Mei itu juga ada lagi. Nah, banyak sekali sebenarnya. Mahasiswa kita juga menulis beberapa artikel gitu kan, yang juga didampingi oleh dosen pembimbingnya gitu kan, juga mempresentasikan. Nah, jadi bukan hanya dosennya saja gitu kan, atau kaprodi atau pimpinan saja, tapi mahasiswa juga aktif ya, menulis artikel, kemudian juga menyeminarkan di seminar internasional. Nanti kalau seperti itu, maaf, kan nanti dari bisnis manajemen yang ibaratnya universitas lain pasti punya kan ya Ci. Kalau kayak misal pendidikan agama Buddha, kayak satunya lagi komunikasi ya. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Kalau ilmu komunikasi kan juga umum juga banyak. Kalau pendidikan agama Buddha juga ikut konferensi. Jadi kan kita ikut konferensi internasional itu kan pada misalnya pendidikan keagamaan Buddha itu kan karena kita pendidikan, maka ranahnya dia masuk pada bidang pendidikan gitu kan, seperti di UIN gitu kan, mengadakan seminar internasional, maka mahasiswa kami diikutkan gitu kan. Yang penting adalah tadi kita harus tahu apa yang kita sedang teliti gitu kan ya. Jadi kalau pendidikan keagamaan Buddha gitu kan, berarti kan variabel-variabel yang digunakan adalah tentang pendidikan keagamaan Buddhanya gitu lah. Bukan dia membahas tentang sutta itu apa, terus abhidhamma itu apa akhirnya, tapi sutta yang diambil adalah sebagai variabel indikatornya. Oh, dia bisa mampu untuk mempengaruhi atau dipengaruhi atau mau dan sebagainya, sehingga kan masih bisa digunakan gitu. Jadi bukan melulu misalnya kalau pendidikan keagamaan Buddha terus bingung mau nyari itunya apa ya? Sebenarnya di mana ini gitu. Karena selama ini kan orang bikinnya STAB ya belajar agama Buddha toh gitu kan. Ini kan belakangan para ini berkembang dengan beberapa jurusan gitu. Makanya kadang-kadang lulusan STAB kalau nggak tahu abhidhamma dan sutta, kuliahnya dulu gimana sih? Nah, mungkin akan jadi pertanyaan juga gitu kan. Mungkin saya mewakili pertanyaan juga di luar. Kenapa Bante ngambilnya jurusan bisnis manajemen gitu kan, nggak bisa bisnis juga toh gitu kan. Nah itu mungkin Bante boleh share ya. Biku lagi ya. Ya kemarin juga gitu, begitu pertemuan itu juga Biku bisnis ya. Tidak, saya tidak bisnis. Jadi bisnis manajemen kan juga banyak ilmu-ilmu yang di dalamnya ya. Nah, jadi mata kuliahnya kayak beda-beda gitu ya. Jadi kan kalau saya kan khusus pada bidang sumber daya manusianya kan juga masuk di dalam bisnis manajemen gitu kan. Jadi tidak melulu ketika bisnis manajemen itu menghitung tentang cuan lah ya. Tapi kan bagaimana juga quality of life-nya gitu kan. Jadi tadi yang di salah satu paper Bante ya. Nah, itu kan dilihat bagaimana kualitas dia, kehidupan dia itu bagaimana selama dia bekerja. Oh, ternyata setelah diteliti apakah dipengaruhi oleh kepemimpinannya atau lingkungannya atau kemudian juga dipengaruhi oleh mungkin gaji dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita bisa meneliti di situ. Nah, kalau pada saat kuliah, mungkin saya sih belum lihat bukletnya ya. Mesti kalau pada saat kuliah di STAB Jinara kita ini, itu kan ada jurusan bisnis dan manajemen. Itu mata kuliahnya apakah ada pendidikan karakter sebagai pebisnis versi Buddhis atau apa nggak sih Bante? Oh iya, salah satunya kan kampus kita juga memiliki di dalam visi misi kan adalah sebagai kampus yang memiliki mindfulness. Nah, bagaimana kita juga di mata kuliah ada salah satu mata kuliah itu adalah kepemimpinan mindfulness gitu kan. Nah, bagaimana juga kita menjadi seorang leader ya, kepemimpinan gitu kan, tapi dengan sadar penuh gitu kan.
Mata kuliahnya namanya apa tuh Bante? Itu tadi kepemimpinan Buddhis. Kepemimpinan Buddhis gitu ya. Oh oke. Jadi itu salah satu poin juga kalau bagi teman-teman yang mau kuliah bisnis dan manajemen, kita udah punya nih gitu kan, Buddhisnya gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, kemari aja gitu ya. Terus ada mata kuliah Mindful in Education, Mindful in Management. Itu kita masukkan di salah satu mata kuliah. Divisi manajemen itu ada Mindful in Management gitu kan. Tapi nanti kalau kayak KKN atau apa, setahu saya kan di universitas lain, terutama yang bisnis manajemen itu biasanya mereka diarahkan juga misalkan untuk bisa membentuk bisnis sendiri atau UMKM sendiri. Nah itu ada arah ke sana nggak Bante? Atau lebih kepada untuk eksekutif profesional aja gitu? Bukan kayak pebisnis yang punya usaha lah gitu kan? Ya tetap itu kan adalah hanya beberapa mata kuliah penciri saja gitu kan. Tapi secara umum tetap di mata kuliah yang lain juga ada belajar tentang ekonomi, bisnis, terus bagaimana bisnis itu secara mikro atau makro gitu kan. Tetap semuanya dipelajari secara umum sehingga bukan berarti ketika manajemen Buddhis gitu kan tadi ya jadi karyawan saja, tapi bagaimana jika mereka dibekali gitu kan. Salah satunya kan kemarin juga mengikuti beberapa kegiatan bekerjasama dengan Koperasi Maju gitu kan. Nah itu kan adalah sebagai salah satu bekal gitu kan untuk mahasiswa kami gitu kan, untuk melihat secara dunia kerja secara nyata gitu kan. Nah itu juga berkolaborasi berdasarkan pada mata kuliahnya. Jadi ada KKN itu ya, yang KKN ke desa-desa gitu kan ya. Itu kalau KKN ada, terus untuk itu kan kalau yang di pendidikan itu kan ada PPL ya. Nah itu kan kalau di bisnis manajemen biasanya ada PKL gitu kan. Ada bantu PKL. Ada nanti. Ini kan kita baru semester 5 semester 3 ya. Oh iya harus baru. Iya. Ilmu komunikasi udah semester 5. Tapi baru sudah mulai ke internasional juga ya Bante ya? Ya, sudah. Maksudnya kami belum mencetak lulusan kan belum. Ya karena maksudnya harapannya sih gini juga Bante, supaya umat Buddha itu juga punya banyak bisnis baru lah ya gitu kan. Biar kita nggak stagnan umat Buddha begitu aja gitu ya Ci ya. Karena kan kalau ya itu tadi yang saya bilang, ada satu kampus yang memang dia tujuannya dari jurusan ini bisa menerbitkan lah ya melahirkan satu pengusaha baru. Nah misalkan pas di KKN misalkan, apakah mungkin Koperasi Majunya memodali mahasiswanya untuk membuka satu bisnis gitu kan, sehingga ternyata itu bisa dilanjutkan gitu. Mungkin harapannya bisa ke situ kali Bante ya. Ya tentu adalah dengan dibukanya prodi bisnis manajemen ini adalah salah satunya adalah untuk masyarakat Buddha gitu kan. Tadi masyarakat Buddha ya khususnya adalah yang ada di Indonesia gitu kan. Bagaimana dia juga memiliki satu pengembangan bidang gitu kan, bidang keilmuan ya. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kan rata-rata kalau STAP ya lulusannya hanya pendidikan keagamaan Buddha, dan itu bahkan sudah banyak. Terus begitu melihat menganalisis bahwasanya lulusan-lulusan kita kan entah kesulitan kerja atau bagaimana lulusannya kan sudah banyak ya, ada bisnis, ada ilmu komunikasi, dan ada beberapa prodi-prodi yang lain gitu kan. Nah ya tentu harapannya adalah ketika mereka lulus adalah mereka menjadi seorang, baik itu sebagai entrepreneur, pembisnis ataupun usaha-usaha yang lain, baik dia bekerja maupun dia membuat usaha ya. Yaitu adalah satu adalah sesuai dengan keilmuan dia, yang kedua adalah dengan tentu tidak melupakan pada nilai-nilai agama Buddhanya tentu. Makanya kan bisnis manajemen Buddha itu masuk di situ gitu kan. Oh bagaimana kalau melihat variabel penelitian saya yang lainnya misalnya ternyata variabel mindfulness itu juga ternyata berpengaruh kok terhadap psikologi dari seorang pembisnis. Kalau dia misalnya tidak memiliki pemahaman tentang mindfulness, misalnya, bisnisnya begitu menurun, stres dan lain sebagainya, ataupun begitu dia cuan banyak gitu kan, untung banyak, lupa diri. Tapi ketika ini kan makanya kita akan mendampingi tadi pada setiap mata kuliah, bahkan di setiap kegiatan awal perkuliahan kami gitu kan, itu kami mengawali dengan untuk duduk hening gitu kan ya, dengan mengundang genta duduk hening ya 1 menit 2 menit, lalu kita melakukan pembelajaran sehingga
budaya-budaya ini memang sudah kita terapkan gitu kan. Jadi di setiap aktivitas kita ya mindfulness, ya tentang Buddhis, ya tentang setiap pembelajaran mau mulai dilaksanakan itu. Kita tuh tidak jauh-jauh dari obrolan itu semua, biar untuk membentuk tadi karakter itu ya. Gitu. Tapi memang sangat dibutuhkan sih Bante, karena ini mohon maaf ya Bante ya, karena memang kan selama ini yang saya tahu STAB itu banyak memberikan beasiswa kan. Ya ibaratnya kalau mungkin kalau bisnis pendidikan kok kayaknya bisnis pendidikan di agama Buddha tuh nggak banyak cuannya gitu kan, karena banyak memberikan beasiswa. Lalu setelah ini mohon maaf ya kalau mungkin saya agak to the point, setelah lulus itu apakah para alumni yang mendapat beasiswa ini kontribusi baliknya apa? Nah mungkin diharapkan dengan ada jurusan baru ini lebih terbuka mindsetnya, sehingga mungkin setelah lulus bisa bisnis dan istilahnya mereka punya kemampuan bisa dikembalikan lagi, ya istilahnya membantu ya, menopang lagi STAB-nya gitu. Karena terus terang kok kayaknya agama Buddha ini lebih baik sosialnya daripada ekonominya gitu. Nah mungkin ada korelasinya akan ke sana nggak sih Bante gitu kan? Memang itu tidak bisa dimungkiri, itu memang perlu gitu ya. Sangat perlu sih. Ya ini kan salah satu alumni ya, mungkin harusnya juga paham ya. Tentu semua yang kita lakukan adalah tadi pertama adalah untuk masyarakat Buddha, terus kemudian ketika memang tadi mereka sudah lulus, terus kemudian dengan berbagai jurusan yang memang kami buka ini gitu kan, ya harapannya adalah paling tidak dia mampu untuk menghidupi keluarganya, untuk dirinya sendiri terutama gitu kan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tadi karena kita menyelipkan, karena kampus kita adalah kampus Buddhis gitu kan, dengan nilai-nilai seperti itu, maka secara otomatis nantinya ya tentu akan kembali dengan sendirinya ya, sebagai tadi misalnya ada sebagai sponsor untuk adik-adiknya dan lain sebagainya, ketika pada posisi-posisi yang sudah mapan tadi ya bisa seperti itu gitu kan. Ya kita juga kan bekerja sama dengan beberapa bidang usaha ataupun organisasi gitu kan ya. Tentu kan ini ketika anak-anak kita yang nanti lulus terus menjadi alumni dan mereka bekerja di beberapa bidang kerjasama yang kita lakukan, ya tentu kan itu juga akan memberikan pengabaran tadi gitu lah. Jadi bukan hanya dia menjadi seorang sponsorship individunya, tapi juga dia bisa mungkin mengabarkan kepada orang lain untuk bersama-sama, oh ini bahasanya untuk masyarakat Buddha, untuk perkembangan pendidikan agama Buddha gitu. Karena kan kalau saya tahu di kampus lain juga gitu ya, itu mereka kan bikin kontrak gitu kan. Nah saya yakin kalau sekolah tinggi agama Buddha kayaknya tidak se-strict itu gitu kan. Jadi ya sudahlah, mau berdana ya berdana, enggak ya udah gitu. Oh enggak sih, cuma kadang-kadang ya tergantung kayak dikembalikan ke kita gitu. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa lebih mudah menggalang dana untuk membangun wihara ketimbang untuk pendidikan gitu. Jadi saya lebih melihat para sanghayan Tibet juga ya istilahnya jatuh bangun juga lah ya, mengajak para donatur gitu kan. Untung Shanghai itu ya ada pesonanya sendiri lah. Depannya sendiri. Kalau berumah tangga kan itu juga amat sangat repot gitu kan ya Bani. Makanya pendidikan agama Buddha itu memang harus, mau tidak mau itu memang harus berdiri dengan baik gitu. Ya, tapi saya maksudnya sangat senang sekali sih Banti dengan sharing ini, karena terus terang sebelum saya bertanya-tanya juga gitu kan, sekolah tinggi agama Buddha ngapain sih buka bisnis manajemen, apa yang diajarin gitu kan. Banti yang ngajarin, Banti ngajarinnya gimana gitu kan. Karena Bante gak berbisnis, ya kan kayak begitu ya. Tapi dari yang tadi Bante sampaikan, saya juga udah dapat di Bante benang merahnya bahwa memang mungkin bisa menjadi inspirasi ya sekolah tinggi agama Buddha untuk membuka jurusan-jurusan yang nggak melulu isinya pendidikan agama Buddha gitu kan. Harus melebar karena kebutuhan nggak hanya umat Buddha, mungkin kebutuhan kita sebagai manusia juga semakin melebar kan. Karena yang kuliah juga non Buddhis juga boleh kuliah kan Bante ya? Ya saat ini belum gitu. Oh oke. Kan karena memang kita kan ada di asrama semua gitu kan, sistemnya masih asrama dan sebagainya. Dan nanti mungkin kedepannya juga bisa gitu kan. Kedepannya gitu kan, ketika mungkin ya berdoa saja kita sama-sama institusi terus kemudian menjadi universitas, ya kita bisa
maju ke depannya gitu ya Pak? Terima mahasiswa yang dari luar. Tapi untuk saat ini ya khususnya karena memang kehidupan semuanya kan di asrama dengan kegiatan misalnya pagi dia harus puja pagi, terus kemudian harus beraktivitas keagamaan dan lain sebagainya. Nah, jadi kan masih yang memang untuk saat ini memang baru untuk khusus yang beragama Buddha saja. Tapi peminatnya banyak nggak sebenarnya? Boleh dilihat. Ya tentu yang menjadi minat banyak. Gitu loh, Bang. Nah, ya tadi rata-rata kan ketika kita menawarkan kepada masyarakat Buddha yang khususnya ada di daerah-daerah itu kan, kalau dulu kalau gambarannya ya kalau sekolah di SDAB gitu, itu pasti jadi guru agama gitu kan. Ya, pasti ya gambarannya kan cuman kayak gitu gitu. Guru agama, terus kerja di yayasan, kerja di ya berkaitan dengan keagamaan Buddha. Terus begitu kita membuka ilmu komunikasi Buddha gitu kan, wah jadi bergeser. Jadi peminatnya lebih banyak kepada ilmu komunikasi Buddha. Ya, yang peminat ke pendidikan keagamaan Buddha ya masih ada tapi tentu berkurang. Begitu membuka lagi bisnis dan manajemen gitu kan, peminatnya lebih banyak lagi di bisnis manajemen gitu kan. Bahkan peminat-peminat dari ilmu komunikasi rata-rata juga berpindah ke ini gitu kan, ke bisnis manajemen. Jadi ya sekarang ya tentu kan orang akan melihat gitu kan ketika prodi bisnis manajemen ini ya tentu gambaran kedepannya kan peluang-peluangnya tadi bukan hanya menjadi seorang pekerja atau karyawan saja, tapi ketika mereka memang dibekali dengan ilmu pengetahuan, bagaimana cara berbisnis, membuka bisnis, bagaimana dia mengelola keuangan, gitu kan, mengembangkan diri tadi, ya tentu ya secara naluri manusia, gitu kan, melihat ini apalagi kita sudah keterbukaan media sosial, gitu kan, ya tentu akan bergeser lagi, gitu kan, ke bisnis manajemen. Jadi peminatnya ya sekarang yang paling banyak di bisnis manajemen, kedua di ilmu komunikasi, dan yang terakhir ya pendidikan keagamaan Buddha. Ya itu ya mau tidak mau kan akan bergeser seperti itu. Karena terus berkembang begitu ya, ya. Ini luar biasa sih perkembangannya, Bante. Oh iya. Kan kampusnya namanya STIAB Jinaraketa. Tentu Jinaraketa itu kan bukan nama yang kecil ya. Iya. Itu adalah nilai luhur yang sangat luar biasa gitu kan. Ketika membawa STIAB Jinaraketa itu untuk ke konferensi internasional, ada beban tersendiri nggak sih, Bang? Ya, tentu adalah tadi. Karena ini adalah nama dari guru kita bersama ya Bante Asin Jinaraketa atau Sukong Asin Jinaraketa ini, ya tentu ketika dibilang beban ya tentu ini akan menjadi beban, tapi ini juga menjadi salah satu motivasi gitu kan. Makanya apa yang telah beliau ya Bante Asin Jinaraketa ini lakukan gitu kan dengan mengembangkan agama Buddha di Indonesia, ya dulu mungkin ya kita juga sama-sama tahu bagaimana perjuangan beliau gitu kan, dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, yang mungkin naik angkutan umum, naik sepeda bahkan ya. Nah ini kan seringkali kita juga harus menceritakan ini gitu kan, tapi dalam bentuk yang ilmiah. Maksudnya dalam bentuk ilmiah adalah bagaimana kita ini adalah untuk memberitakan dalam konferensi-konferensi internasional, gitu kan. Ya salah satunya adalah kita memberitakan di konferensi internasional di Taiwan itu. Ya, bagaimana nilai-nilai ini juga dibawa, nilai-nilai yang dikemukakan oleh Bante Asin, gitu kan. Ya kita kabarkan kepada dunia. Ya tadi selagi-lagi adalah ternyata ada agama Buddha. Ya, bahkan di beberapa pertemuan internasional, gitu kan, seringkali adalah dikira di Indonesia itu agama Buddha sudah tidak ada setelah keruntuhan Majapahit gitu kan. Nah, tentu kita kan harus membawa kembali, membawa kembali. Untuk ke arah situ lagi itu kan butuh perjuangan yang nggak gampang gitu. Harus mengemukakan gitu kan, mengabarkan gitu kan, bukan hanya ya tentu adalah sekarang mengabarkan bisa dengan cara apapun gitu kan, melalui media sosial dan lain sebagainya. Bagi mereka yang misalnya di bidang sosial, mungkin dengan sosialnya, mereka di bidang misalnya adalah yang aktif di media sosial, mungkin dengan media sosialnya mengupload konten-konten positif tentang nilai-nilai budayana atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Sukong Asin Jinaraketa ini gitu kan. Nah, kami
ya di dalam dunia pendidikan juga harus memberitakan dalam bentuk apa ya tadi, dalam bentuk adalah karya ilmiah. Nah, dengan karya ilmiah ini, jadi kan semua orang punya bidang masing-masing gitu kan. Nah, karena kami di bidang pendidikan ya maka kami akan menuliskan ya, memberitakan atau kemudian menyampaikan dalam bentuk artikel atau karya tulis ilmiah tadi, sehingga yang ini karya tulis ilmiah kan semua orang bisa melihat karena kita juga membandingkan dari berbagai sumber gitu kan, baik sumber Buddhis, terus kemudian sumber ke sosial, sumber masyarakat dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga kita bekerja sama dengan ICRC ya, itu adalah Palang Merah Internasional yang ada di dunia. Juga waktu itu juga menyampaikan di sini di kampus kami juga kita melakukan seminar internasional, mereka mengundang mereka. Bahkan juga kami pernah mendapat kesempatan untuk diundang di Thailand juga untuk menghadiri konferensi itu, bagaimana mereka dengan nilai-nilai keagamaan itu mampu untuk membawa satu perdamaian terhadap konflik, terhadap peperangan, terhadap permasalahan gitu. Ya tentu di Indonesia kan konflik-konflik peperangan kan sudah tidak ada, tapi bagaimana nilai-nilai yang ada di Indonesia, keharmonisan yang ada di Indonesia itu khususnya adalah agama Buddha di Indonesia, bagaimana juga berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Nah, itu disampaikan seperti apa? Oh, ternyata membawa pada nilai-nilai Buddhayana itu juga akan membantu pada penanganan konflik-konflik gitu loh. Oh ya, ternyata permasalahan-permasalahan konflik yang ada di dunia itu juga bisa ya kita damaikan atau kita lakukan gitu kan, berdasarkan pada nilai-nilai yang Bante Asin Cindar kita lakukan. Nah, kami kabarkan itu begitu. Karena Lawan Sukong itu kan bukan kecil gitu, tapi bangga dengan hal itu. Tapi nanti boleh dicatat kali ya, maksudnya kalau teman-teman bisa lihat hasil karya Bante di mana gitu. Iya. Kayaknya Bisa di mana sih, Man? Boleh di laman Google Scholar saya. Oh, udah ada di Google Scholar, Man. Google Scholar, jadi Suryanadi di situ pasti akan muncul semua beberapa. Suryanadi. Ya, di Google Scholar. Nah, itu ada beberapa karya ilmiah saya di situ gitu kan, boleh dilihat. Lebih banyak lagi ya nanti lihat di beberapa jurnal yang ada di STAB gitu kan. Salah satunya kita juga ada jurnal yang khusus untuk berbicara tentang Buddhayana di situ. Oh, ada khusus ya, Mas? Ada, silakan untuk dikunjungi. Boleh para pemirsa jika nanti mau mengunjungi hasil-hasil karya baik dari Bante dan yang lainnya juga yang ingin tahu tentang Buddhayana juga ada ya, Bante, secara ya tadi ketika kita nge-search sekarang Buddhayana ya maka akan banyak pilihan laman di situ. Nggak seperti dulu ya, Bante. Ya tentu kami juga mengambil di beberapa, misalnya di yang ditulis Buddhayana Value juga saya melihat dari situ juga. Ya banyak sumber yang ini juga kami beberapa kali juga mewawancarai beberapa para Bante senior yang ada di Sakin gitu kan, untuk mengambil data. Oh, ternyata kan ada beberapa yang memang tidak tertuliskan. Ya kan, ada beberapa yang tertinggal ya, Bante, tidak tertuliskan, sehingga kami harus melakukan wawancara untuk mengambil data. Karena kan para biku-biku yang pada saat itu masih bertemu dengan Sukong Asin Cindar kita, yang mereka kan menjadi salah satu saksi sejarah, sehingga kami juga mewawancarai, kami juga melakukan studi pendahuluan. Jadi memang beberapa penelitian kami ya itu ada kuali, ada kuanti. Ya, berbagai metode kita gunakan untuk menggali kembali sumber-sumber tadi gitu. Ya tentu secara ilmiah yang kami lakukan seperti itu. Keren sih, Bang. Iya Kak. Karena maksudnya terus terang karena saya berpikir kalau siapapun lah yang entah itu Bang Kuda entah dari Shanghai gitu di konferensi itu ngapain aja sih gitu kan. Jadi pas Bante dia bilang ada hasil ilmiahnya, saya langsung takjub sih terus kan. Maksudnya saya pikir cuman konferensi aja gitu kan. Tapi terus walaupun memang mungkin kita akan mendapatkan banyak pengetahuan sama pandangan ya, tapi dengan setelah itu di translate ke tulisan itu sangat banyak memberikan manfaat sih, Bante. Terima kasih banget ya, Bante. Terima kasih banget. Jadi penambahan wawasan untuk kami juga tentunya membuat kita jadi bangga juga sebagai umat Buddha tentunya sih, Bante, bahwa pendidikan agama Buddha juga semakin berkembang dan maju tentunya.
Thank you banget ini Bante. Tapi nggak kerasa ya Bante. Bante, mungkin ada pesan untuk pemirsa kami. Ya, sudah di penghujung ya. Iya, ya tentu adalah mari kita bersama-sama ya. Jadi bersama-sama tadi seperti saya katakan adalah ketika kita ingin memberitakan sebuah gagasan atau nilai-nilai yang baik gitu kan, nilai-nilai yang baik, maka kita bisa melakukan dengan berbagai cara gitu kan. Seperti contohnya ya ketika kami pada bidang pendidikan yang bisa kami lakukan untuk saat ini adalah bagaimana untuk mengembangkan agama Buddha, ya khususnya juga nilai-nilai Budayana itu adalah ya tentu adalah dengan melakukan penelitian, dengan menuliskan itu sehingga semua orang dapat membaca gitu kan. Sekarang kan baik itu adalah secara dunia pendidikan itu artikel atau jurnal itu juga menjadi salah satu bahasan pokok. Pasti orang akan membaca di situ di sumber-sumber yang relevan gitu kan. Kedua adalah ya tentu masyarakat kita sekarang banyak menggunakan teknologi. Bukan lagi membaca, mungkin sangat jarang sekali ya, walaupun masih ada orang yang membaca satu buku yang mungkin ratusan halaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan membaca artikel, mengikuti conference, terus kemudian kita memberitakan kepada khalayak umum gitu kan. Ini juga menjadi salah satu bagaimana kita juga menceritakan atau juga memberikan gambaran bagaimana agama Buddha di Indonesia itu sendiri ya. Kadang-kala kita sudah tahu ataupun merasa puas, oh ya agama Buddha ya yang kita tahu ya adalah di Indonesia seperti ini gitu kan. Bahkan tanpa disadari juga sebenarnya nilai-nilai budayanya itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita semua gitu kan. Tapi apakah yang ada di dalam diri kita itu orang lain tahu? Nah itu kan perlu kita kabarkan dengan tulisan ataupun dengan karya gitu kan. Sehingga oh, ini loh yang disebut dengan nilai Budayana, ini yang disebut dengan mindfulness, ini yang disebut dengan agama Buddha di Indonesia. Ya, bagaimana orang atau sekarang bahkan dulu gitu kan ketika kita mencari Budayana gitu kan, itu ya ada peneliti dari Jepang yang meneliti tentang Sukong gitu kan. Ya kita sumbernya dari situ, bukan dari diri kita. Nah, mulai dari saat ini ya mari kita bersama-sama aware terhadap lingkungan kita, terhadap apa yang sedang kita bangun, sehingga ini semua ya tadi bisa mengabarkan. Ya tadi salah satu contohnya adalah kalau kami adalah dengan mengikuti konferensi internasional tadi, mengabarkan ya tadi ya mungkin ya dengan tulisan-tulisan kita ini yang akan membawa ya sedikit perubahan, sedikit pemahaman, sehingga orang lain, orang baik itu di Indonesia sendiri ataupun orang di luar negeri dimanapun akan membaca. Karena beberapa tulisan kami juga sudah disitasi oleh beberapa peneliti dari luar, gitu kan, berkenaan itu dengan Buddhist humanistik, dengan nilai-nilai Budayana. Mereka kan berarti sudah membaca, paling tidak mereka sudah membaca terlebih dahulu, sehingga tidak asing lagi dengan kata-kata apakah budayanya itu sekte, apakah budayanya itu apa dan lain sebagainya. Tapi begitu membaca, oh ternyata adalah budayanya itu adalah ya cara kita hidup di saat ini di Indonesia, ya juga bisa cara hidup agama Buddha yang bisa dilakukan dimanapun. Begitu kurang lebih. Bante ya. Oke, terima kasih Bante. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, bisa mendengarkan kabar gembira lagi untuk pendidikan agama Buddha di Indonesia semakin berkembang, baik dari STAB Cinara kita maupun STAB yang lainnya juga. Tentunya kami juga mengharapkan hal itu karena pendidikan agama Buddha di Indonesia itu memang harus benar-benar maju ya Ci, supaya umat Buddha di Indonesia itu juga benar-benar semakin naik berkualitas. Sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.